Pemirsa, keamanan pekerja yang tidak diperhatikan hingga kesenjangan upah dengan tenaga kerja asing disebut sebagai penyebab kerusuhan di pabrik smelter milik Tiongkok di Morowali, Sulawesi Tengah. Namun LSM China Labor Watch di Amerika Serikat menyebut para pekerja Tiongkok juga sebagai korban. Selengkapnya laporan dari jurnalis VOA Randy Wicaksana. Kementerian Tenaga Kerja menyebut kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah 14 Januari lalu berakar dari akumulasi ketidakpuasan pekerja lokal. Ada ketidakpuasan dengan teman-teman pekerja ini, apalagi sistem pekerjaannya yang memang kontrak. Kadang-kadang belum sampai 3 bulan sudah diputus kontraknya, belum sampai 3-6 bulan. Jadi sistem upah atau sistem kontrak yang harus diperbaiki. Jadi kita juga tadi mendapatkan informasi tenaga kerja kontrak ini lebih banyak daripada tenaga kerja tetap. Selesai GNI. Satu pekerja lokal dan satu pekerja asal Tiongkok tewas akibat kericuhan yang berujung pada pembakaran gedung asrama pekerja ini. Atas peristiwa ini, Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta mengutuk peristiwa ini dan Kemlu Tiongkok pun merespon. 中方将继续同印尼方面保持密切沟通，推动事件得到依法妥善处理。 Akhir Desember 2022 lalu, 2 pekerja Indonesia tewas akibat terjebak kebakaran smelter di PT GNI. China Labor Watch, LSM yang bergerak di bidang hak pekerja pabrik Tiongkok, mengungkap kericuhan berawal dari aksi protes serikat pekerja lokal atas sejumlah tuntutan, termasuk peningkatan keamanan pekerja di smelter yang tidak terpenuhi. 这个也是跟中国的国家的这个文化有相关的。中国就是靠血汗工厂才发展的经济奇迹，他们只是把中国的这个 model 在印尼做翻版而已，就劣待工人，牺牲环保。中国的成功就是这个。 Sama orang Indonesia harus baik. Kesenjangan upah pekerja lokal dibandingkan pekerja Tiongkok diduga menjadi salah satu penyebab protes dari serikat. Yang upahnya tinggi kan tentu punya skill, punya kemampuan. Yang tidak punya upah tinggi itu kan karena mungkin kemampuan juga terbatas. Nah, jadi jangan menstigma atau mendegradasi TKA Cina gajinya lebih mahal, kita tidak. Jadi tidak bisa juga begitu. China Labor Watch (LSM) yang bermarkas di New Jersey, Amerika Serikat melakukan investigasi dan juga berkorespondensi langsung dengan para pekerja Tiongkok di PT GNI di Morowali. Mereka membenarkan upah para pekerja Tiongkok dengan posisi yang sama relatif lebih besar dibandingkan dengan para pekerja lokal. Meski demikian, China Labor Watch menegaskan bahwa para pekerja Tiongkok ini juga merupakan korban yang meskipun menerima upah lebih tinggi yakni hingga 15 juta rupiah per bulannya, pada akhirnya kondisi mereka justru serba dipersulit. 但是有一点，这些工人很大部分中国人是被骗到这里工作的，他们没有工作签证，他们一到当地就被公司把护照给扣了。 Selain itu, China Labor Watch menyebut upah para pekerja Tiongkok ditahan dan dibayarkan setiap 3-5 bulan sekali tanpa tunjangan kesehatan. Analis memandang model bisnis ini sangat umum dilakukan perusahaan Tiongkok di negara asing. For some of these Chinese plants, they feel that when they use local workers, that happen not just in probably Southeast Asia, in also Africa as well. The local workers may not want to work such a long time for the pay they give it. PT GNI belum menjawab pertanyaan VOA atas tuduhan ini. Dalam rilis pemerintah, PT GNI jadi salah satu proyek strategis nasional hilirisasi industri minerba bernilai investasi 30 triliun rupiah dan akan berkembang hingga 60 triliun rupiah. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.